Tahu kalian, ada berita yang lebih menghebohkan daripada sidang pra-peradilannya Roy Suryo. Berita tentang tiba nggak bayar utang. Apartemennya di lantai 26 disita. Pengadilan negeri. Besaran utang 145 juta. Wah, ternyata terjawab sudah ya. Kenapa tiba cabut laporan ya? Dia nggak mau melaporkan karena apa? Karena dia ternyata sudah banyak masalah. Dia nggak mau nambah-nambah masalah. Dan aku yakin masalah terberat dari Tiba bukan masalah dia dilaporkan atau ditangkap. Tapi masalah terberat daripada dokter Tiba adalah susahnya bayar utang. Mau dibawa kemana mukaku ini? Apartemenku disita, utang 145 juta. Mau dibawa kemana penelitian ini? Ijazah orang kau teliti, surat utangmu nggak kau teliti. Teliti dulu hidupmu baru kau teliti hidup orang, kawan. Inilah yang kalian puji-puji ya. Di satu sisi kalian menjelekkan Bapak Joko Widodo, fitnah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo dibilanglah pembohong, dibilanglah penipu, dibilanglah politik dinasti, dibilanglah merusak Indonesia, dibilanglah menghancurkan Indonesia. Pak, sedangkan nama baikmu nggak bisa terselamatkan sama kau. Kau komentari Bapak Joko Widodo perusak, nama baikmu itu udah rusak. Aku yang kukhawatirkan bukannya bilang apa ya, namanya ini udah rusak BI checkingnya ini, udah nggak bisa lagi nih kredit motor ini. 145 juta dikonversikan di dalam emas. Aku nggak tahu apakah dia utang emas, beli emas secara kredit atau entah apapun itu ya. Katanya transaksinya 223 juta ya. Nah, dia baru bayar 8 gram. 223 gram, dia baru bayar sekitar 8 gram. Kan begitu. Artinya apa? Berarti uangnya udah diambil sama si Tiba. Kalau misalnya emasnya belum diambil sama si Tiba, ya mungkin nggak akan begini kejadiannya, kan begitu. Ya udah si Tiba yang rugi. Nah, ini udah pasti emasnya sama si Tiba. Aku kurang tahu dalam bentuk emas atau dalam bentuk uang. Kalau dirupiahkan 145 juta, kalau dikonversikan ke emas itu 223 juta. Katanya Tiba hanya mampu bayar hanya sekitar 8 gram di dalam 8 bulan. Artinya dia hanya sanggup bayar 1 gram 1 bulan. 1 gram 1 bulan berapa sih emas? Harganya 2,5 juta. Kalau 2,5 juta, aku bilang sama kalian, jangankan Tiba sebetulnya, yang katanya dosen, katanya peneliti, katanya S3, gaji UMR pun sanggup membayar itu. 1 gram, 2,5 juta nggak sanggup kau Tiba. Gaji UMR mana pun para bela Australia. Yakin aku kalau si Rismond kerja di Yamaguchi 1 bulan gajinya itu kalau 5 gram sanggup dia masih bayar itu. Sanggup dia masih bayar. Ini Tiba katanya peneliti internasional, ahli spirituality, neuropolitika, sudah meneliti isi kepala Bapak Joko Widodo. Nggak usah kau teliti isi kepala orang, isi rekeningmu dulu teliti. Mau dibawa kemana mukaku ini? Alah, sok sempurna kau. Ternyata Bapak Joko Widodo yang kau bilang bikin masalah, ternyata hidupmu penuh masalah. Aduh, Tiba 145 juta. Maaf Tiba, maaf. Opung Parbela bukan peneliti, Opung Parbela bukan dosen, Opung Parbela bukan S3, bukan. Tapi kalau cuma 145 jutanya Tiba, masih sanggup aku mencicilnya itu Tiba. Masih sanggup Tiba. Aduh, ini gimana Repli Harun?
Apa nggak adakah niatmu untuk menolongnya? Apakah tidak ada keinginanmu untuk membantunya? Oh, Refli Harun, tolonglah dia. Aduh. Iya, Opung Parbela, kalau tolong masalah yang lain, Opung Parbela boleh lah. Ini masalah keuangan, dah. Kurasa pun juga si Refli Harun mikir-mikir kalau untuk masalah nolong istri orang. Mendingan istrinya sendiri ditolongkan. Pengacara loh, klien. Dibantu dong, kau Sinudin, kau bilang ini pejuang kan? Bantu dong perjuangannya. Mana kau Sinudin ini? Hah? Pejuang loh. Dalam hal apapun perjuangannya, tolong dibantu. Bukan hanya mengungkap ijazah Bapak Joko Widodo, Coach Sinudin. Bantu perjuangannya melunasi utang. Kalau nggak saya nggak mungkin minjem nggak ada perjanjian apa. Intinya saya aja, ternyata tidak bisa. Kalau seperti ini kan berarti perselisihan pinjam utang piutang begitu, kita jelaskan. Saya perkenalan dengan dia itu di salah satu MLM herbal tahun 2014. Kemudian 2019 dia menghubungi saya butuh uang untuk keperluan dia sejumlah 50 juta saat itu. Dan berjalan dengan waktu selama 1 tahun itu uang yang udah saya transfer ke dia sekitar 145 juta. Tanpa ada perjanjian apa-apa antara saya dengan dia, cuman hanya kepercayaan aja ya. Dan kemudian di 4,5 tahun kemudian baru saya bikin perjanjian sama dia. Dan dia minta nyicil selama 12 bulan dari isi perjanjian itu. Tapi sampai akhir jatuh tempo tidak, dia one prestasi ya. Ya kemudian barulah saya akhirnya menghayal kuasa hukum untuk menyelesaikan prosesnya. Bu, itu sejak beliau ini Dr. Tifaina minjam uang ke Ibu, sudah ada dana yang dikembalikan atau masih kurang berapa kalau sudah dikembalikan? Sampai perjanjian itu dibuat 4,5 tahun tidak ada sama sekali 1 peser pun yang dia cicil ke saya. Sehingga dibikin perjanjian itu dia mencicil karena saya konversi ke emas. Dia mencicil sesuai kemampuan dia, tapi ternyata dia hanya mampu emas 8 bulan, total 8 gram emas dari 223 gram emas. Baik, Ibu nama lengkap siapa Bu? Sofia Natali. Jadi untuk total yang dipinjamkan yang masih ada angkutan berapa? Sekarang sisa dari putusan pengadilan dia harus menyerahkan 207 gram emas, 207. Dengan nilai? Nilai ya mungkin sekarang kali 2 hari ini ya. Hari ini tanggal berapa sih? 29 Juni. Kemungkinan sekitar 2,6 juta ya, berarti kali 2 aja ya 520-an 20 juta. Equivalent. Langkah itu selanjutnya baik. Saya udah serahkan ke kuasa hukum, jadi hari ini putusan pengadilan, langkah-langkahnya, tahapan-tahapannya hari ini adalah pembacaan penetapan sita aset yang dia miliki. Jadi sudah ada putusan inkrahnya Bu? Oh udah, putusan inkrahnya udah dari tahun lalu. Terus ada panggilan unmanning 2 kali, dia tidak hadir. Panggilan 2 kali dia tidak hadir. Bapak Joko Widodo kau suruh-suruh hadir. Bapak Joko Widodo yang tidak ada kewajibannya hadir di CLS kau suruh-suruh hadir. Sementara kau punya utang 520 juta 2 kali kau dipanggil gak hadir. Di mana muka Muti Pak? Di mana isi kepala Mutika?
Hah? Ini ilmu spirituality yang kau terapkan itu. Ini neuropolitika itu. Ini adab itu. Wah, tiba. Untung gak aku jadi debt kolektornya, tiba. 4,5 tahun gak bayar utang. Astagfirullahaladzim, tiba. Pantaslah kemarin kau berselisih sama si Rismon masalah uang. Ternyata Rismon udah tahu rahasia ini, nggak mau dia uangnya ketilep. Uangnya untuk apa sih? Untuk demo ya? Atau untuk traktir teman-teman kalau misalnya di kantin Polda? Nanya ini lo, nanya lo ya, nanya. Atau membiayai kemarin demo yang di Lampung itu? Nanya. Hah? Demo tolak Jokowi itu? Nggak mungkin Opung Parbela. Mereka itu nggak pernah dibayar Opung Parbela. Mereka itu tulus Opung Parbela. Mereka itu demo dari hati. Pantas cuman pakai hati nggak pakai otak. Pakai otak dong kalau mau demo itu. Apa yang udah dilakukan Bapak Joko Widodo di Lampung? Jalan tol. Kalian yang demo kemarin itu ada nggak? Kalian diantara kalian itu nggak pakai jalan tol? Banyak kali gaya kalian lapet kalapa. Bayar utangmu, tiba. Iyalah kalau ngomong atas nama rakyat Indonesia. Atas nama rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia yang mana? Nggak usah ngomong masalah rakyat Indonesia. Utangmu lebih besar daripada jumlah masyarakat Indonesia. Indonesia masyarakatnya itu 280 juta. Utangmu 520 juta. Gaya-gayaan lo. Utang dia nggak dibayar. Aku bilang sama kalian ya, Opung Parbela ada di sini ya. Opung Parbela nongol di mana-mana, di Facebook ada, Instagram ada, di TikTok ada, di YouTube ada, ya. Itu aku mempertanggungjawabkan, ya. Aku bilang sama kalian, kalau misalnya ada di antara kalian yang nonton ada utang Opung Parbela, ya kasih tahu Opung Parbela biar cepat-cepat aku bayar. kasih tahu, betul. Bikin malu. Jujur gue bilang sama kalian, aku ada pengalaman punya utang. Selama aku punya utang, kalau pergi kemana-mana, makan contohnya di restoran, nggak mau aku upload. Karena apa? Satu kali aku upload, langsung datang nanti WA. Karena aku pergi jalan-jalan liburan, dia pakai uang istri, uang THR istri, ya paling enggak gimana lah, yang namanya suntuk kan begitu. Keliling lah biar tahu kalian, keliling kami hari 3 kami liburan biar tahu kalian, langsung datang masuk WA. Opung Parbela, kau jalan-jalan bisa bayar utang nggak bisa? Itu kemarin sebelum Opung Parbela jadi kayak gini. Sebelum terkenal. Kalau udah terkenal contohnya Opung Parbela nggak bayar utang, malu dong. Padahal Siti Pak jauh lebih terkenal dari Opung Parbela. Nggak malu mukanya nongol di mana-mana. Tiba ngisi-sini ae. Gayamu selangit. Notone kosong, melompong. S3 ndak sanggup bayar emas 2,5 juta sebulan. Nah si AR Mahmud itu bisa kalau cuma 2,5 juta kecil. Dia kerja di bandara gajinya 15 juta. Masih sanggup kerja di bandara. Nah si Mahmud gue ndak S3, bukan peneliti, ndak punya ilmu spirituality. Tapi kalau cuma 2,6 juta iso. Dapat kuasanya itu dari Ibu Sofia, klien saya itu sekitar bulan Mei tahun 2025 kemarin, ya. Setelah itu saya somasi 2 kali, ada pengembalian 15 juta. Setelah itu berhenti, nggak ada, ditagih pun tidak ada kabarnya, telepon tidak ada, ya udah kita masukkan gugatan ke pengadilan, ya, dengan nomor waktu itu 46 GS PDT G
2025. Itu putus sekitar bulan Agustus September ya. Otomatis ada inkrahnya itu akhir tahun itu sudah inkrah, dan awal tahun 2026 ini itu ada maning 2 kali, tapi beliau juga tidak hadir. Akhirnya sampailah penetapan sita pada hari ini. Itu yang disita di dalam penyitaan ini apa hari ini, Pak? Aset apartemen. Aset apartemennya. Iya. Kalau boleh tahu luasan apartemennya berapa, Nggak Pak? tahu saya. Pokoknya apartemennya di situ ya gitu. Itu kalau dari hasil tadi ngobrol dengan pihak developer sini atau pengelola apartemen, apakah itu memang benar asli atas nama Dr. Ya, Tifa? itu apartemen atas nama dia. Sudah berjalan berapa lama katanya Pak tinggal sini, Pak? Ya, tingkat udah lama ya, sekitar lebih dari 2 tahunan. Ya. Jadi berdirinya apartemen ini. Jadi sudah lebih dari 10 tahun. Langkah hukum selanjutnya apa, Pak? Ya, langkah hukum selanjutnya kita lihatlah hasilnya nanti bagaimana, dari pengadilan juga bagaimana, kita lihat. Biasanya sih setelah ini ada proses eksekusi pengosongan, itu lelang, kita atur aja nanti bagaimana baiknya. Yang lengkap, Pak? Nama saya Budi Merdiansyah. Terima kasih Pak Budi. Ya, sehingga tidak perlu terjadi lelang. Klien saya ini sudah single parent, pensiun. Bentar dulu Pak, single parent Pak. Kenapa kau nanya Opung Parabella? Enggak ada sih Pak. Minta maaf kalau di kampung kami ya nggak pernah ada itu dibilang istilah single parent. Maaf ini ya Bu ya, maaf ya Bu, maaf Bu. Kalau di kampung kami namanya janda Pak. Di kampung kami loh Pak. Di kampung kami. Kalau di kampung kami itu Pak terkenal Pak janda kembang. Nggak pernah dibilang Pak single parent kembang, nggak pernah Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Kita hormati. Terima kasih ya Ibu ya sudah memberitahu kepada kami ya. Ternyata inilah aslinya Siti Pak. Terima kasih Ibu Novita, Ibu Sofia Natali. Terima kasih banyak. Akhirnya kedok satu persatu terbongkar. Terima kasih untuk pengacara. Terima kasih banyak. Terlebih lagi yang sudah menyita. Terima kasih. Buat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Terima kasih banyak. Sudah disita ya. Tapi dengar-dengar kabar katanya ini apartemen ya, tempat kemarin katanya si Tifa ini ditangkap. Dan ini media sosial ini ya, media mainstream ini, wartawan ini, tolong dulu sebelum meliput berita seseorang ya tentang seseorang, pastikan dulu ya status rumah itu ya itu masih punya rumahnya dia atau statusnya akan disita gitu. Jadi jangan dibilang begini, berita kemarin kan begitu kan, Tifa ditangkap di apartemennya. Kan begitu? Pada jam 06.47. Kan begitu? Tolong dipastikan dulu, ternyata bukan apartemennya. Udah inkrah. Maunya begini, Tifa ditangkap di apartemen. Ya, ingat ya. Tifa ditangkap di apartemen yang sebentar lagi disita. Gitu. Harus lengkap. Jadi tahu kita. Gitu. Keren. Tepuk tangan dulu untuk Tifa. Aduh, ya ternyata ya Tifa. Ya, nah ini ada berita lagi. Kita beritanya ringan-ringan aja. Nggak usah yang berat-berat. Nggak usah ngomongin hukum, undang-undang, nggak usah. Kita nggak usah ngomongin masalah politik, nggak usah. Karena capek, Opung Parabella baru pulang dari Lampung. Nggak ada konten baru ini, biar tahu kalian 5 hari yang lalu nggak pernah konten di studio. Ini pun entah studio siapa nih, studio orang ini. Nah ini berita sama ringannya dengan berita tadi. Pagi ini kita mau enjoy aja, kita nikmati dulu ya kan. Berita tentang mantan supirnya Roy Suryo yang melaporkan dia ke polisi. Aku kira cuma mantan istri atau mantan suami yang melaporkan pasangannya ke polisi. Ternyata mantan supir pun juga dilaporkan. Mantan supirnya melaporkan dia. Setelah beberapa waktu yang lalu beredar kontennya Firdaus Wiyobo ya yang mengatakan katanya supirnya Roy Suryo diangkat jadi supir pribadi Wiyobo, kata gitu. Katanya sih katanya supirnya 3 sih. Tapi gimana pun juga terima kasih Bang Firdaus Wiyobo ya.
yang sudah merekrut supir daripada Roy Suryo menjadi supirnya. Tapi hati-hati bang, hati-hati. Mana tahu nih bang ya, mana tahu bang itu mata-mata bang. Kuda Troya. Mana tahu. Ini kan mana tahu bang. Tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan yang namanya orang kecil, namanya orang sederhana, nggak kepikiran seperti itu, nggak. Ya. Jadi kemarin kan dia cerita itu, ya siapa namanya si Roy Suryo katanya, ya kan gajinya cuma 2,5 kan begitu. Setelah itu berapa gajinya, 2,5 atau 4 juta sih? Berapa gajinya bang? 15 juta? Apa namanya katanya dikasih bekal cuma nasi doang. Dia itu suka ngebon sama bininya si Roy Suryo cuma untuk beli lauk. Ngeri kali ya, ngeri kali. Opung Parbela minta maaf ya, minta maaf. Opung Parbela punya asisten rumah tangga di rumah. Bukan cuma sekedar kebutuhannya saja, kebutuhan anaknya pun juga kita penuhi. Betul. Uang sekolah anaknya Opung Parbela yang tanggung, ya keperluan anaknya, bajunya, beli bajunya, ada keperluan yang lainnya itu Opung Parbela tanggung. Itu memanusiakan manusia. Masa dikasih bekal cuma nasi putih doang? Tapi orang kaya, mobilnya 15. Menurut supirnya ya. Nah, jadi kita akan lihat ya bagaimana ya kuar-kuarnya si Roy Suryo. Ya kadang-kadang begitu, orang hebat, orang itu nampak keren gitu, nampak beken gitu. Katanya supirnya itu juga Roy Suryo katanya nggak ada kerja yang lain selain nongol-nongol di TV. katanya. Jadi curiga ya, sebetulnya masalah terberatnya si Roy Suryo ketika ditangkap ya bukan berkaitan dengan isu ijazah Bapak Jokowi, bukan ya, tapi karena nggak bisa itu dia nongol di TV. Antarkan mantan supirnya Roy Suryo untuk mencari keadilan karena telah dihujat dan difitnah oleh Roy Suryo ya. Sebagai mantan majikannya. Ini beliau nggak terima karena dikatain maling ya. Padahal beliau ini nggak pernah maling. Beliau ini orang jujur. Orang apa kamu? Orang Kebumen ya. Nggak mungkin orang Kebumen itu maling. Ya jarang ada yang maling. Tapi hari ini Roy Suryo. Sebentar bang. Kalau untuk ini bang kayaknya kurang setuju bang. Orang Kebumen nggak ada yang maling. Sama bang, orang Batak juga kayaknya nggak ada yang maling deh bang. Bang, gunakan diksi yang tepat. Mau orang Kebumen, mau orang Batak, mau orang Jawa Barat, mau orang Cirebon, mau orang Solo, mau orang Jogja, mau orang mana pun bang, ada potensi untuk jadi maling bang. Jangan hiperbola sekali dong bang. Itu tergantung pribadinya bang, bukan suhunya. Dengan teganya ini ngata-ngatai dia di media sosial sehingga harkat dan martabatnya jatuh oleh Roy Suryo mantan bosnya. Jadi ini sudah kita laporkan dengan pasal fitnah ya, 2 pasal yang kita masukkan ke sini untuk Roy Suryo. Jadi seperti itu hari ini. Hari ini 29 Juni 2026. Jadi gimana nih pendapat kamu setelah kamu laporan? Ya pendapat saya ya untuk mencari keadilan aja ini Pak. Sama ya nggak terima aja lah. Saya dituduh maling padahal saya nggak pernah melakukannya. Iya. Sedikit pun sepeser pun, bahkan kalau ibu nyuruh beli apa gitu 1.000 pun ditanyain itu uangnya. Lagi pula Sebentar dulu. Sesusah apa sih ekonominya? Nanya ini. Sesusah apa sih perekonominya keluarga Roy Suryo? 1.000 aja ditanyain. Aduh, ya. Tapi itulah, ini namanya mama wajar. Mama Opung Parbela. Nggak usah kau perpanjang Opung Parbela. Yang substansial dulu komentari. Enggak, ini terkait ini ya kan kan Roy Suryo kan paling sering itu atas nama rakyat Indonesia. Ini bukan perjuangan Roy Suryo, ini perjuangan rakyat Indonesia.
Boro-boro perjuangan rakyat Indonesia kalau kayak gini caranya. Ini supirnya kok tidak diperjuangkan ngono lho. Sewu. Ditakoni sewu. Asem. Di rumahnya itu semua penuh CCTV. Nggak bakal berani maling barang-barang, saya nggak pernah berani. Sampai keluar pun saya nggak pernah maling. Iya. Saya beresin baju-bajunya itu, beresin baju-baju saya sendiri itu. Wih. Saya suruh nyuruh, malah kalau mau dicek-cek aja saya buka. Tapi beliau, si Bapak Roy Suryo, nggak mau cek, katanya suruh pergi, cepat pergi kamu, katanya. Pergi dari rumah ini, dia katanya bilang gitu begitu. Jadi waktu dia diusir, ya, waktu beliau diusir ya oleh Roy Suryo waktu itu dikeluarin paksa, beliau ini kondisi istrinya sedang mau melahirkan. Waduh. Dia memohon agar tidak diusir, tapi dia tetap diusir karena dia butuh duit buat melahirkan istrinya. Namun nama Roy Suryo tetap diteriakin di tengah komplek, diteriakin semua sampai orang keluar, sampai RT datang ikut ngusir beliau. Security juga datang, sama security pada datang tanya ada apa gitu. Saya jelasin lah sama security. Jadi beliau diteriakin suruh keluar, suruh paksa keluar, ya akhirnya Roy Suryo ini dengan zalimnya ya mengusir beliau, padahal tanpa sebab, entah kenapa gitu loh. Kalau memang dia maling ya laporin polisi, mana buktinya, inkrahnya ada nggak kalau dia maling. Jadi jangan sembarang fitnah ya. Beliau ini menghubungi saya, bukan saya ngajak, menghubungi saya untuk minta pekerjaan karena beliau terpaksa. Waktu keluar dari Roy Suryo, dia langsung melamar pekerjaan ke Brunei. Ternyata di Brunei dia telantar lagi gitu loh. Akhirnya saya suruh pulang dan dia memohon pada saya untuk diterima karena dia bakal terlantar di Jakarta kalau dia pulang tanpa ada sanak saudara. Akhirnya saya terima dan sekarang sudah saya angkat derajatnya menjadi staf saya di Pembasmi ya. Dia bukan lagi supir biasa, jadi beliau ini jadi staf operasional di Pembasmi. Wow. Jadi di law firm Pembasmi. Jadi Roy Suryo, kamu yang jatuh. Bang, aku mau juga lah kerja tempat bang. Aku sekarang lagi di Jakarta nih bang. Aku bukannya sekarang memang belum terlantar. Aku takutnya nanti terlantar bang. Bang, itu kan supir abang, udah jadi staf abang. Aku jadi supir lah bang. Bang, tolonglah bang. Untuk ongkosku bang, ongkos pulang bang, tiket pesawat bang. Nggak ada lagi uangku bang untuk tiket pesawat pulang bang. Tapi keren ya. Aku itu tidak pernah memandang seseorang karena dia melakukan satu kesalahan, satu kebaikannya itu aku lupakan, nggak pernah. Ya. Dan nggak akan pernah aku ya karena karena banyak kesalahan, gara-gara satu kebaikan, aku langsung percaya kalau dia itu baik. Tapi kalau si Firda Suyobo ini, kalian terserah menilainya bagaimana. Tapi ketika berbicara tentang intoleransi terjadi kalau nggak salah di Tangerang kemarin, ya, di beliau adalah salah satu yang pasang badan untuk ya membackup remaja-remaja yang kemarin dipersekusi. Itu dia. Ya, pokoknya aku objektif. Kalau dari Firda Suyobo ada yang ku puji, ada yang ku kritik. Bang Hotman Paris begitu juga. Ada yang kupuji, ada yang kukritik. Kan begitu ya. Farhat Abbas begitu juga. Ada yang kupuji, ada yang kukritik. Rasman Nasution. Sebentar dulu, aku lagi nyari apa yang mau dipuji ya. Sebentar. Walaupun dia kemarin katanya masuk di dalam kelompoknya, circle-nya pembela Bapak Joko Widodo, ya kan? Tapi sebentar dulu, aku lagi berusaha ya. Kasih aku waktu 5 menit bisa? Bisa nggak kira-kira? Sebentar dulu. Kelamaan 5 menit, nanti lah itu ya. Ku cari dulu, jadikan itu PR apa yang bisa kupuji dari dia ya. Itu kan pendapatku, sukaku, aku yang muji. Kan begitu. Lanjut. Satukan harga diri dia, saya ngangkat beliau, derajat beliau. Jadi nggak usah terlalu memfitnah dan merendahkan orang susah, Roy Suryo. Betul. Jadi gimana cerita kamu akhirnya Roy Suryo ini bilang kamu maling tuh, jadi sebenarnya gimana cerita sesungguhnya? Yang sebenarnya kamu tuh kerjaan double bukan supir aja tapi Kerjaan serabutan Pak di sana Pak, disuruh apa aja, suruh mandiin kucing, disuruh beresin kandang kucing, pokoknya serabutan lah, suruh ngurusin tanaman, suruh nyuci mobil mungkin wajar ya kalau supir, kalau yang lain-lain suruh nyapu, ngepel, pokoknya serabutan banyak pekerjaannya, suruh ke dokter kucing lah,
macam-macam Pak, suruh belanja ke pasar lah gitu. Jadi kamu udah serabutan begitu, terus oke lah kalau gaji oke lah kita nggak masalah. Tapi waktu kamu mau minta makan telur, mau minta makan karena lapar, akhirnya kamu minta Mbak ambilin telur ke kulkas, lalu sama istrinya Roy Suryo dibawa ke dalam kamar telurnya. Itu mungkin itu kali yang dipikir dia kamu maling telur itu. Jadi begini Pak, waktu itu kan saya nyuruh si mbaknya, namanya Mbak Mar, orang Brebes, Mbak lapar nih pengen makan. Ya nanti saya coba cari ini lauknya Gam. Nah biasanya kan ada itu di kulkas lah. Terus si mbaknya bilang dicari-cari di kulkas, Gam telurnya udah nggak ada, kayaknya udah dimasukin ke kamar sama ibu. Soalnya udah nggak ada, kan kemarin masih banyak. Ya udahlah beli aja, kata si Mbak Mar, beli aja Gam. Beliau bilang begitu kepada saya. Ya jadi saking takutnya dimakan oleh supirnya, beliau ini akhirnya dimasukin ke kamar telurnya. Akhirnya beliau dibeliin oleh pembantunya yang bernama Mbak Mar, pembantunya Mas Roy Suryo. Ini kejadian benar sesungguhnya gitu loh. Jadi ya Sebentar dulu. Telur pun disembunyikan ke dalam kamar. Apa-apaan nih? Kalau kayak gitu sih Pak, jangan cari pembantu. Jangan rekrut pembantu, jangan rekrut supir ya. Mereka itu di dalam rumah ya, mau supir mau pembantu, asisten, tukang kebun, apapun, cuman statusnya aja ya, cuman statusnya aja pembantu. Kalau harga diri itu sama-sama manusia. Gimana sih ya, coba telur dari kulkas diambil, masukkan ke kamar. Jadi aku mau bikin judul, telurnya Roy Suryo dimasukkan ke kamar. Kan betul itu. Semua itu di dalam rumahnya Roy Suryo ya, entah rumah siapapun, itu kan di bawah kekuasaan kita. Mobil siapa itu? Mobilnya Roy Suryo. Motor siapa? Motornya Roy Suryo. Istri siapa? Istri Roy Suryo. Artinya miliknya dia. Begitu juga telur di kulkas. Telur siapa? Telurnya Roy Suryo. Artinya telur miliknya Roy Suryo. Jelas-jelas dia pun yang dibutuhkan bukannya telur Roy Suryo, telur ayam. Ingat itu ya. Aku jujur aku bilang sama kalian ya, maaf, minta maaf. Aku walaupun bukan keluarga, ada tetangga datang ya. Ini kebiasaanku, pagi-pagi aku kalau misalnya pergi sarapan itu beli lontong. Nah, ada 1-2 orang tetangga pagi-pagi itu suka datang ke rumah gitu, ngobrol sama istri gitu ya. Jadi rumah kami itu open gitu ya, dari pintu samping bisa masuk langsung ke belakang gitu ya. Jadi sengaja itu aku nggak terlalu suka pisang goreng ya. Tapi kalau aku beli sarapan, contoh katakanlah lontong sayur atau ketupat sayur gitu ya, aku akan belikan pisang goreng paling nggak 10.000, 15.000 gitu. Jadi begitu datang orang, Mak Galung, ada makanan nggak? Ada, ambil aja gitu. Itu artinya apa? Artinya ketika kita bisa memberikan sedikit saja apa yang dari milik kita, itu artinya itu bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Itu pahalanya sama kita. Begitu. Itu prinsip kalau mau sukses, mau berhasil kayak gitu. Mau terkenal juga kayak gitu. Aduh, telur. Mendengarkannya aja gili. dan beliau ini kalau mau minta makan yang enak, ya Sendiri. gimana sih? Kalau kalau kamu di sini adanya makanannya kayak gini, sayur aja sayur. Kalau kamu pengen makan yang enak nih, kamu beli sendiri gitu. Dan beli pun potong gaji katanya. Ya beli pun saya harus kasbon dulu sama ibu, kasbon buat beli rokok sama pulsa sama saya. Ya paling kalau saya pengen makan enak ya beli sendiri pakai ayam penyet gitu. Ayam penyet mungkin bagi saya udah enak ya gitu.
Tapi dia beli sendiri dipotong gajinya hanya 2,5 juta, tapi kerjanya serabutan gitu loh. Dan akhirnya dia dipotong gaji karena dia hanya nerima sekian juta gitu, nggak nyampe 2,5 juta karena dipotong kasbon. Betul, nggak sampai segitu karena dipotong kasbon. Jadi di sana Roy Suryo hanya nyiapin makanan seadanya. Kadang-kadang satu harian itu masaknya itu aja gitu, hanya sayur aja, dan dia bekal hanya nasi aja gitu. Ya bakal pun kadang nasi sama mie aja itu, sama telur aja itu. Bekalnya kadang kayak gitu. Kalau ada gitu kan. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya terpaksa saya, daripada makan nggak ada lauk ya lebih baik saya modal sendiri, beli sendiri gitu. Nggak mau kasbon sama ibu. Ya mau nggak mau kasbon sama ibu. itu Pasal yang aja ya. disangkakan apaan bang? Pasal yang disangkakan tuh bang? Kepada Roy Pasalnya Suryo. fitnah dan pencemaran nama baik. Ya kita tunggu aja ya prosesnya. Siap, Roy Suryo ini satu laporan lagi ya, setelah kami laporkan ya. Ingat ya, yang laporkan kamu mencuri panci BUMN atau mencuri panci negara bukan saya ya. Saya sebagai kuasa hukum pada saat itu. Yang melaporkan itu adalah anggota saya. Karena anggota saya berhak melaporkan itu ya, karena ini menyangkut dana negara. Jadi kamu jangan salah paham. Saya tidak pernah melaporkan kamu ya Roy Suryo. Saya dari dulu nggak pernah melaporkan kamu. Ya anti saya, karena kamu bukan lawan saya. Dan yang kedua, kamu bilang bahasa saya sudah dibekukan. Bahasa saya nggak pengaruh dibekukan. Buktinya hari ini saya masih jadi pengacara. Dan saya sudah mendapatkan 5 miliar di beberapa bulan ini, uang 5 miliar dari beberapa klien saya. Artinya klien saya masih percaya pada saya, dan saya sebagai leader di Pembasmi yang membawai 3.400 pengacara yang tergabung di organisasi Pembasmi. Jadi nggak perlu sidang-sidang, saya cukup nunjuk yang sidang anggota saya. Ya, jadi kasus terus bergulir di kantor saya di law firm attorney. 3.400 pengacara di bawah dia, bang. Yakin awak sama kawan satu ini? Yakin? Yakin, bang. Tapi gimana pun juga ya, yang namanya orang kecil kita harus bela. Ya, kalau ada seperti ini, dirusak nama baiknya, difitnah, ya kita harus bantu bela ya. Jadi itu dulu dari Pumpar Bela. Kita akan simak lagi ya berita tentang telornya Roy Suryo yang dimasukkan ke dalam kamar. Kita akan saksikan, kita akan ikuti cerita selanjutnya bagaimana nasib telur itu sekarang. Ya maksudnya ya telur yang dibicarakan si supir ini. Udah apa yang terjadi dengan telur itu sekarang gitu loh ya. Oke, itu dulu Pumpar Bela. Salam NKRI, NKRI harga mati.